Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 200301501087, kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi beberapa teori psikologi belajar pada mata kuliah belajar motorik. Nah, pengertian psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang berhubungan dengan hal pembelajaran. Dalam hal ini yang terlibat adalah mereka yang bertugas sebagai pendidik atau misalnya dosen ataupun guru, dan sebagai peserta didik atau siswa. Nah, berarti yang dibahas dalam psikologi pembelajaran adalah tingkah laku pendidik yang berkaitan dengan dunia pembelajaran serta tingkah laku peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun ruang lingkup psikologi pembelajaran menurut Good and Brophy pada tahun 1997, yang pertama hubungan antara psikologi dengan guru, yang kedua manajemen kelas yang meliputi perkembangan dan sosialisasi anak, kepemimpinan dan dinamika kelompok, modeling, reward, punishment, dan extension. Hasil penelitian manajemen kelas, persiapan dan pelaksanaan pengajaran yang baik. Selanjutnya, mengurangi masalah belajar seperti pengertian, prinsip, perbedaan individu dalam belajar, model dan desain belajar, serta prinsip pengajaran. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan, yaitu prinsip dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan kepribadian, kreativitas, dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, selanjutnya motivasi, terdiri dari pengertian, teori, dan aplikasinya dalam pendidikan. Selanjutnya evaluasi dalam belajar, yaitu terdiri dari pengertian, macam, cara menyusun, prosedur, penilaian, monitoring kemajuan siswa, validitas dan rehabilitas, dan penggunaan statistik dalam pengolahan hasil tes. Selanjutnya, secara umum, ruang lingkup psikologi pembelajaran atau komponen penting seperti yang dibahas dalam buku ini antara lain: yang pertama, dinamika interaksi antara guru dan murid; yang kedua, perbedaan karakteristik peserta didik; yang ketiga, ragam kesulitan belajar peserta didik; yang keempat, berbagai teori tentang belajar dan aplikasinya; yang kelima, pentingnya motivasi dalam pengelolaan kelas; yang keenam, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran; serta yang ketujuh, pengukuran dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, tujuan dan peranan psikologi pembelajaran. Bagi seorang pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar atau mendidik, sangat penting memahami psikologi belajar, sebab kegiatan pembelajaran syarat dengan muatan psikologis. Dalam hal ini, mengabaikan aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran akan berakibat kegagalan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah, memang benar, dengan mengetahui pengetahuan tentang psikologi pembelajaran bukan lantas menjadikan seorang pendidik menjadi guru profesional ataupun guru teladan yang paling baik. Namun jika sebagai guru tidak mengetahui tentang psikologi pembelajaran, sudah dapat dipastikan akan gagal dalam mengajar, hanya menghabiskan waktu karena tidak bisa menemukan cara mengajar yang baik seperti yang mereka mengerti tentang ilmu psikologi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan psikologi pembelajaran. Agar dapat menjadi guru yang baik dan profesional dalam menjalankan profesinya, seorang guru atau pendidik harus mengerti, memahami, dan menguasai ilmu psikologi, terutama dalam hal pembelajaran. Tujuan dari psikologi pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, agar guru atau pendidik dapat mendidik siswanya melalui proses belajar yang berdaya guna dan berhasil guna, dan mengetahui, memahami, menguasai, serta menerapkan berbagai komponen penting yang ada dalam psikologi pembelajaran. Diharapkan guru dapat mendidik siswanya dalam proses pembelajaran sehingga apa yang diajarkan kepada anak didiknya menjadi bermanfaat kelak di kemudian hari. Tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu, menyampaikan nilai tertentu dan kemudian lenyap begitu saja seiring bergantinya waktu. Selanjutnya, mengembangkan ranah afeksi pendidik agar terukur. Dengan mengetahui dan memahami ilmu psikologi, diharapkan seorang guru mampu mengembangkan ranah afeksi yang meliputi perasaan dan emosi, sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagaimana harus bersikap kepada sesama rekan sejawat, kepada atasan yang tak kalah penting adalah dalam menghadapi anak didik dan orang tuanya serta masyarakat sekitar. Selanjutnya, menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang untuk digunakan dalam upaya melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Selanjutnya, peranan psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran merupakan referensi penting yang dapat membantu para guru atau pendidik untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, dapat dikatakan bahwa inti permasalahan psikologis terletak pada anak didiknya. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat: yang pertama, memahami peserta didik sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, dan kepribadian, dan lain-lain. Dengan memahami psikologi pembelajaran diharapkan dapat memudahkan guru untuk dalam mengantarkan anak didik menjadi siswa yang baik dan berkualitas,
baik dari segi sikap, nyatak atau tabiat, maupun yang berhubungan dengan prestasi akademiknya. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat dengan memahami psikologi pembelajaran yang matang. Diharapkan seorang pendidik akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan berusaha mengaplikasikan pemikiran Bloom tentang taksonomi perilaku individu dan mengaitkannya dengan teori-teori perkembangan individu. Selanjutnya, memberikan bimbingan konseling, tugas dan peran guru. Di samping melaksanakan pembelajaran, juga diharapkan dapat membimbing para siswanya dengan memahami psikologi pembelajaran. Tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologi secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Seandainya peserta didik memiliki suatu masalah, baik pribadi maupun yang berhubungan dengan pelajaran, mereka bisa berbagi dengan gurunya, dan sebagai guru sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh anak didiknya. Selanjutnya, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan memahami psikologi pembelajaran yang memadai. Diharapkan guru menentukan strategi atau metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi anak didiknya. Di samping itu, guru juga harus mampu mengaitkannya dengan karakteristik dalam keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami siswanya. Jangan sampai guru memberikan perlakuan yang sama pada mereka, padahal anak didiknya tidak sama. Selanjutnya, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif, edukatif, dan efektif. Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang mapan memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Menjadi tugas guru untuk dapat menjembatani apa yang dimiliki oleh peserta didiknya. Seorang guru harus berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Selain itu, juga guru harus dapat memotivasi, berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan hal tertentu, khususnya perbuatan belajar. Selanjutnya, menilai hasil pembelajaran yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pembelajaran dapat membantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, maupun menentukan hasil penilaian. Selanjutnya, berinteraksi dengan baik dengan anak didiknya sehingga dapat memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada mereka. Pemahaman guru tentang psikologi pembelajaran memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Selanjutnya, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Selanjutnya, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Psikologi pendidikan dan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Sekian dan terima kasih video pembelajaran yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.